banyak kepentingan masyarakat yang belum bisa tercover oleh pemerintah kalau tidak bersama-sama dengan legislatifnya. Bahwa tahun 2025 kita harus zero sampah. Sampah kita itu 56 juta ton. Halo pemirsa KJTV dimanapun Anda berada, selamat datang dalam program baru kita, Suara Dewan, yang tentunya akan membahas dan berdiskusi terkait aspirasi masyarakat dan juga kebijakan-kebijakan yang telah dan akan dilakukan oleh para anggota Dewan kita. Dan spesial hari ini kita akan membahas tentang keseharian atau mungkin yang dekat dengan kita, yaitu tentang kebersihan lingkungan hidup. Di mana ini pemirsa, menurut data yang kami himpun, ini bahwasanya dunia internasional termasuk Indonesia setiap tahunnya ini rutin menggelar kegiatan berupa Global World Clean Up Day, sebuah gerakan peduli terhadap lingkungan. Dan ini tercatat dalam PBB ada lebih dari 180 negara termasuk Indonesia ini yang memperingati gerakan ini. Dan untuk di Jawa Timur sendiri pemirsa, ini ternyata data yang kami dapatkan ini volume sampah harian itu sebesar 31 hingga 32 ribu ton setiap harinya. Dan ini masalah yang menjadi penyebab utamanya kebersihan lingkungan itu yang masih perlu PR besar untuk kita semua, yaitu pengelolaan sampah yang masih kurang baik dari masyarakat kita. Nah, spesial untuk edisi Suara Dewan perdana kali ini sudah hadir bersama saya di studio KJTV. Beliau merupakan anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Gerindra untuk Dapil 5 Jember Lumajang, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Satip MSI. Pak Satip, siap. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Sehat sekali. Sehat sekali, semangat Pak? Semangat, luar semangat biasa karena lagi membawa aspirasi masyarakat. Ya. Begitu ya Pak? Harus. Iya. Pak Satip, spesial perdana Suara Dewan menjadi narasumber perdana. Terima kasih Pak Satip. Siap. Atas waktunya. Iya. Juga selamat untuk KJTV bisa terlibat dalam podcast yang diadakan oleh Setwan Provinsi Jawa Timur, sehingga pada akhirnya saya sebagai orang Jember bisa podcast dengan media yang dari Jember. Luar biasa Pak. Luar biasa, terima kasih Pak. Pak Satip, ini luar biasa tema yang kita bahas terkait kebersihan lingkungan. Ini yang memang dekat dengan kita sehari-hari. Tapi sebelum kita membahas itu Pak, kita juga pengen lebih dekat ini dengan Pak Satip, mengenal lebih dekat. Kalau saya pribadi mungkin sudah tidak asing karena kita tetangga Jember, ya? Kita benar-benar tetangga juga Pak. Karena saya dan Pak Satip juga tetangga pemirsa. Jadi mungkin kalau saya pribadi sudah tidak asing dengan nama Pak Satip sendiri, tapi mungkin pemirsa juga ingin mengulik lebih dalam nih sosok Pak Satip. Pak Satip, sebelumnya mungkin Pak Satip muda, apakah menjadi seorang legislatif itu sudah menjadi cita-cita dari awal, atau mungkin seiring perkembangan pengalaman akhirnya mengabdikan diri untuk masyarakat, seperti apa Pak Satip? Kalau itu ceritanya panjang. Karena gini, karena dalam pikiran saya itu belum pernah terlintas ingin menjadi seorang legislator. Bahkan di politik pun malah tidak pernah terbayangkan. Tidak pernah terbayang. Justru dulu itu cita-cita mulai kecil, kemudian sekolah sampai SMA, kuliah. Justru cita-cita saya kepingin jadi pegawai negeri. Oh iya Pak? Iya. Tapi justru di situ tidak kesampaian. Akhirnya ya sudah. Kalau orang Jawa itu kan gini. Orang Jawa itu lek wis kepepet, baru pikirannya berkembang. Sepakat. Karena waktu itu saya kepingin jadi pegawai negeri. Karena seperti inilah di negeri kita, masyarakatnya banyak, penjara banyak, kita saingannya juga cukup besar. Akhirnya saya tidak berkesempatan. Apalagi memang dari background pendidikan saya perguruan tinggi kurang mendukung untuk tadi PNS gitu loh. Akhirnya mau tidak mau ya kita harus berwira swasta. Nah, kita berwira swasta ini, lah di sini kebetulan mulai kuliah kita sering bergaul ya sama banyak temen di organisasi-organisasi intern kampus, eksternal kampus. Akhirnya ya wawasan kita
sedikit terbuka. Lah dari situ akhirnya ketika lulus kita menggeluti dunia usaha. Nah baru kemudian meneruskan idealisme ketika masih kuliah dulu, saya terjun di politik, seperti itu. Jadi yang memang awalnya cita-citanya ingin mengabdikan diri kepada negara, betul. Rezekinya mengabdikan diri untuk masyarakat. Jadi kepinginnya mengabdi ke negara lewat posisi sebagai PNS atau ASN. Tapi ternyata kan ketika kita mau mengabdi negara tidak harus lewat situ saja. Betul. Selama kita mau, ya lewat manapun bisa, kan gitu. Termasuk di dunia usaha itu juga bagian mengabdi pada negara atau nusa dan bangsa. Nah, kemudian apalagi dunia politik itu jelas untuk kepentingan bangsa dan negara. Untuk bangsa seperti dan negara. Itu, iya. Apalagi mengawal aspirasi masyarakat. Betul, begitu ya, betul, Pak ya. Betul. Artinya awal ingin menjadi PNS, kemudian menggeluti dunia wirausaha, kemudian terjun ke politik. Dan ini udah tahun keberapa Pak menjadi legislator Pak? Karena saya itu sebenarnya tidak punya cita-cita kepingin jadi legislator. Saya itu hanya kepingin merealisasikan cita-cita partai, di mana cita-cita partai itu sangat luhur, yaitu kepingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partai apapun sama semua seperti itu. Nah, kemudian di partai sudah seperti itu, saya sudah bangga menjadi ketua partai. Akhirnya saya bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sempat menjadi ketua partai artinya? Pernah jadi ketua partai Gerindra, DPD Jember. Jember ya Pak ya? Alhamdulillah ketika saya pimpin di pemilu 2014, Gerindra yang pemilu 2009 dapat 3 kursi, saya pimpin dapat 9 kursi. Jadi 300%, jadi pemenang di Jember. Saat itu? Ya, saat itu, 2014 Gerindra menjadi pemenang. Nah, dari situ akhirnya Gerindra di Jember punya ketua DPR, punya ketua komisi, yang jelas punya pimpinan-pimpinan komisi. Dalam perjalanan ternyata yang namanya aspirasi itu tidak selalu 1 tambah 1 menjadi 2. Dari situlah akhirnya saya harus terjun sendiri ke legislatif dalam rangka untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jadi bukan hanya mengawal saja, tapi memperjuangkan masyarakat, karena di sini masih banyak kepentingan masyarakat yang belum bisa tercover oleh pemerintah kalau tidak bersama-sama dengan legislatifnya. Seperti itu. Nah, ini harus padu, jadi antara legislatif dan eksekutif harus menjadi satu mitra, saling mengisi, semuanya mengabdi untuk kepentingan negara dan bangsa. Seperti itu. Jadi yang awalnya ingin mengawal aspirasi masyarakat, saat ini memperjuangkan aspirasi masyarakat. Luar Dari biasa. itulah saya selalu kepingin setiap anggaran saya ingin selalu memperjuangkan kira-kira apa sih yang menjadi problem di masyarakat Jember dan Lumajang ini. Nah, dari situ ketika tahun ini kita perjuangan seperti ini, sudah mulai membuahkan hasil, kemudian tahun berikutnya masih banyak permasalahan ini, kita ke sini. Nah, seperti itu. Sehingga konsentrasi kami dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat dari tahun ke tahun ini berbeda-beda. Pernah suatu saat di tahun tertentu karena kaitannya dengan sepak bola, kita di sini perhatian atau masyarakat pemerintah perhatian terhadap sepak bola kurang, kita masuk ke situ. Akhirnya kita memberi banyak bantuan ke SSB, ke klub-klub baik itu berupa bola maupun kostum-kostumnya atau jersey. Memberikan fasilitas dukungan begitu ya Pak ya. Kemudian di tahun berikutnya karena ini sudah mulai relatif tumbuh, kan tidak harus kita tidak harus kita istilah Jawa ini gak perlu didulang terus kan gitu ya. Betul. Yang penting kita pancing, mereka sudah mulai ada gerakan, ya sudah ini kita biarkan untuk tumbuh, berkembang. Baru kita yang sisi yang lain. Sisi yang lain kemudian di tahun kemarin, contohnya kita banyak memberikan bantuan kaitannya dengan kebutuhan kaitannya dengan keserahan, seperti rukun kematian. Di situ kan membutuhkan tenda, kursi, nah itu kita perjuangkan, kita mintakan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur, alhamdulillah juga itu bisa jalan. Tapi bukan dalam artian
ketika kita bergerak di sisi yang lain yang terlalu kita enggak, tetap cuman prioritasnya berbeda. Kalau dulu skala prioritas akhirnya menjadi prioritas kedua atau ketiga lah. Terus ini tahun ini prioritas utamanya apalah. Seperti itu, ini yang kita genjot seperti itu. Dan Pak Satip ini Komisi D DPRD Provinsi Jatim ya Pak ya, kalau nggak salah ini tentang pembangunan infrastruktur. Ya. Tema kita spesial Pak, terkait kebersihan lingkungan. Iya. Sampah Pak. Tentang sampah. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa, betul. Dari Pak Satip sendiri mungkin selaku anggota Komisi di DPRD Provinsi Jatim yang memang ini memang menaungi fokusnya terhadap pembangunan dan infrastruktur. Bagaimana menurut Pak Satip tentang urgensi bank sampah? Khususnya di wilayah Jawa Timur, atau mungkin bisa kita lebih kerucutkan lagi di wilayah Dapil Bapak yang Jember Lumajang, seperti apa Pak? Gini ya, sebelum kita bicara bank sampah, saya ingin bicara tentang tata kelola sampah yang ada di wilayah kita di Jawa Timur. Kebetulan Perda Sampah nomor 9 tahun 2022 itu kebetulan ketua Pokjanya itu saya di Jawa Timur. Nah, apakah kita masih belum punya perda? Itu kita sebenarnya sudah punya. Jadi gini ceritanya. Perda sampah di Jawa Timur itu ada Perda nomor 4 tahun 2010. Ini adalah satu implementasi atau lebih mendetailkan dari undang-undang. Jadi Indonesia itu ada undang-undang tentang pengelolaan sampah itu nomor 18 tahun 2008. Kemudian ke provinsi kita breakdown lagi, kita detailkan dengan adanya Perda nomor 4 tahun 2010. Nah, kemudian setelah sekian tahun, jadi 2010 ke 2022 itu kan 12 tahun ya. Nah, dalam rentang waktu 12 tahun ini sudah banyak permasalahan yang muncul. Baik itu secara yuridis maupun sosiologis, kita tinjau bahwa Perda nomor 4 ini sudah waktu untuk direvisi. Akhirnya oleh Komisi D, karena Dinas Lingkungan Hidup adalah mitra kerja Komisi D, akhirnya kita dalami. Perda nomor 4 ternyata betul. Setelah kita dalami ternyata lebih dari 50% harus kita lakukan perubahan. 50%. Sehingga akhirnya bukan revisi. Akhirnya perubahan Perda nomor 4 menjadi Perda nomor 9 tahun 2022. Nah, sejalan dengan itu muncul kemudian ada Perpres 80 tahun 2019. Nah, ini juga akhirnya mendorong kita dalam rangka untuk mewujudkan bagaimana caranya Jawa Timur ini waktu itu seperti apa yang disampaikan Pak Presiden Jokowi, bahwa tahun 2025 kita harus zero sampah. Tapi realita yang ada di lapangan seperti apa? Ternyata ketika saya baca-baca ada hasil survei dari dari Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Ternyata di 2023 kemarin sampah kita itu 56 juta ton. Itu khusus Jawa Timur atau se-Indonesia? Indonesia. 56 juta ton. Dan yang terkelola itu baru sekitar 69%. Berarti logikanya yang 31% ini masih belum terkelola. Ini baru di tahun 2023. Berarti 2024 ada penambahan lagi kan? Berarti yang belum terkelola lebih dari itu lagi. Sekarang kita tarik ke Jawa Timur. Jawa Timur sesuai dengan informasi dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, itu di Jawa Timur itu tahun 2024 ada 6,5 juta ton. Setiap tahun 6,5 juta ton di tahun itu, tahun 2004. Berarti ini kumpulan dari tahun ke tahun yang sebagian sudah terkelola. Nah, kemudian untuk pengurangan sampah, pengurangan sampah itu tahun 2024 itu cuman ada 899 ton pengurangan. Artinya pengurangan gini, rumah tangga yang dulu kita dulu kita itu ke toko berjaringan atau ke pasar
modern, pasar tradisional bawa tas kresek, kita tidak bawa itu. Ya. Akhirnya mengurangi. Betul. Kita membawa tas Kantong lain yang bisa kita sendiri. bolak-balik pakai lagi. Nah, itu kan masuk pengurangan itu. Ya. Ini di Jawa Timur pengurangannya 988 ton. Dan yang terkelola di Jawa Timur itu baru sekitar 2,7 ton. Berarti logikanya dalam tahun 2024 itu cuman 3,6 ton. Ya, 3,6 ton. Lah, sisanya ini yang belum terkelola. Termasuk di sini yang terkelola tadi termasuk yang dikelola oleh bank sampah. Dan ingat, bank sampah di Indonesia itu baru ada di tahun 2008. Baru masuk Indonesia? Baru ada. Di luar negeri tidak ada malahan. Oke. Tidak ada. Ini hasil kreatif dari salah satu warga dari daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Bantul. Oke. Cuma namanya saya lupa. Nah, dari situlah inisiasi berdirinya bank sampah yang akhirnya sekarang sudah luar biasa. Ini perlu adanya sebuah dorongan dari pemerintah, bagaimana caranya bank sampah ini mampu beroperasi secara maksimal, kalau bisa ya di setiap RW. Jadi seperti itu. Jadi kita kalau bicara sampah ngeri-ngeri sedap juga ya sampah seperti ini. Artinya cukup panjang ya Pak ya perjalanan sampai akhirnya mungkin pengelolaan sampah dengan baik dan benar. Betul. Sampai hari ini bisa dilakukan. Betul. Gitu ya Pak Satip ya. Nah ini yang menjadi pertanyaan juga Pak Satip. Mungkin gimana sih sistem bank sampah sendiri? Ya. Jadi ini kita masih bicara pada batasan sampah domestik loh ya. Belum sampai bicara B3, limbah B3. Beda karena masih ada limbah B3 juga. Kalau limbah B3 oke lah ini sementara kita bicara ini. Nah, kebetulan di Jawa Timur itu masih banyak kabupaten kota yang belum punya perda. Termasuk Jember, insya Allah masih belum ada perda tentang pengelolaan sampah. Yang ada itu masih sebatas penanganan. Artinya penanganan itu Pemkab melakukan pengambilan sampah di TPS kemudian dibawa ke TPA, masih sebatas itu. Nah, kemudian yang melakukan pengelolaan ini baru bank sampah. Jadi bank sampah di sini itu bukan hanya melakukan satu transaksi dengan anggota bank sampah saja, tapi juga di situ dilakukan juga sekaligus menjadi pengelola sampah 3R, reduce, reuse, recycle. Jadi ada pemilahan. Nah, dari sini kami berharap karena sekarang itu bank sampah itu lagi istilahnya ya, lagi booming, lagi tren di masyarakat gitu ya Pak ya. Nah, kita pemerintah ini harus mampu menangkap itu dan itu kita kembangkan. Kita berharap kalau bisa ya sekarang itu muncul bank sampah ya minimal di tingkat lingkungan gitu loh. Minimal di tingkat lingkungan atau kampung. Nah, kalau di sini nanti kan setidak-tidaknya kalau lingkungan kan membaik beberapa RW ya. Nah, kemudian dari lingkungan inilah kita minta warga, kan gini, dalam rangka kita menyelesaikan persoalan sampah itu kan tidak bisa secara sporadis. Harus mulai dari hulu sampai hilir. Betul. Sekarang kan harus kita lihat hulunya di mana. Hulunya kan di setiap kepala rumah tangga. Benar. Setiap aktivitas orang pasti menghasilkan sampah. Betul. Kemudian orang per orang tadi berkumpul dalam satu keluarga, berarti sinilah keluarga juga penghasil sampah. Nah, dari sini tugas pemerintah memberi edukasi ke masyarakat, kepala-kepala keluarga atau rumah tangga atau keluarga tadi kita beri edukasi untuk melakukan pemilahan sampah. Mana sampah organik, mana sampah anorganik. Nah, sekarang kalau sudah bank sampah ini ada, sekarang tinggal pertanyaan gini, bank sampah ini juga mengelola yang organik atau hanya anorganik. Kalau hanya organik kita dorong untuk melakukan penanganan termasuk yang
organik, jadi bukan anorganik. Kalau toh memang karena sebuah wilayah atau sebuah tempat yang terbatas, monggo silahkan kalau anorganik saja. Organik menjadi tugas dari pemerintah. Kalau ini jalan, kemudian sejalan dengan adanya retribusi yang selama ini setiap keluarga, di keluarganya kena retribusi enggak? Sampah ada kan? Iya, betul. Yang ditarik RW atau RT. Betul. Nah, ini harus disentralisir. Harus disentralisir oleh pemerintah, mungkin kabupaten. Kabupaten turun ke kecamatan, kecamatan ke lurah. Kemudian yang namanya retribusi ini diberikan siapa yang harus mengelola. Misalnya yang mengelola tingkat kabupaten. Sekarang tipping fee-nya ini seperti apa ke kelurahan dan ke RW atau ke lingkungan dalam rangka untuk menangani yang organik tadi. Yang anorganik di sini kalau bank sampah kemampuannya hanya di situ, biarkan menangani yang anorganik. Yang organik biar ditangani oleh pemerintah lewat tipping fee ini tadi. Nah, ini harus jalan gitu loh. Kalau ini jalan, tidak ada hal yang tidak mungkin. Semuanya itu serba mungkin. Seperti itu, Aji. Mungkin 0%, zero tadi ya Pak, zero sampah bisa tercapai mungkin ya Pak? Ya, meskipun tidak tercapai, setidak-tidaknya ini bisa kita eliminir lah jumlah sampahnya, bisa kita perkecil. Karena gini, ketika saya menjadi ketua Pokja Perda Sampah itu, saya sempat studi banding ke beberapa negara. Saya menjadi heran ketika saya melihat Jepang contohnya, yang di lingkungan Asia saja. Jepang itu ketika saya ke sana, saya tidak menemukan tempat sampah di pinggir jalan. Di Jepang, Pak? Di Jepang. Saya tidak pernah menemukan tempat sampah di perkampungan. Tidak menemukan. Nah, ternyata apa? Ternyata di sana ketika ada orang beli makanan di jalan atau di warung atau di supermarket, mereka itu kantongnya ini, kantong makanan bekas atau sampahnya ini tidak dibuang, dikantongi dibawa pulang. Baru di rumahnya ada tempat sampah. Coba kalau kita di Indonesia, jangan jauh-jauh. Dari Tengkumar sini ada jalan, di pinggir jalan seperti apa? Sampah plastik utamanya. Betul. Di Jepang tidak nemukan itu. Tempat sampah tidak nemukan. Akhirnya apa? Kita yang ada di sana juga akhirnya malu. Lah, budaya malu ini harus kita ciptakan. Ketika kita di sana beli minuman di jalan, ada kaleng, kita mau setelah kita minum mau buang, kita kesulitan buangnya. Akhirnya ya kita kantongi, kita bawa ke hotel, baru di hotel kita ada tempat sampah. Seperti itu. Pak, berarti itu berangkat dari kesadaran diri sendiri, Pak? Betul lah, berangkat dari kesadaran. Tapi kalau kita ngambil sadarnya saja kan juga sulit. Harus ada dorongan. Orang Indonesia itu kan gini, kalau kita minta kesadarannya sulit, harus kita paksa. Maksanya lewat mana? Lewat perda. Ternyata wong perda aja juga banyak disiasati. Buktinya apa? Kita sudah punya perda mulai tahun 2022, tapi ternyata juga karena kemampuan fiskal kita terbatas, akhirnya juga tidak mampu. Nah, dari sinilah ketika kita sebagai orang pemerintahan, kita menghitung fiskal kita tidak mampu untuk membangun tempat pengelolaan dan pengolahan sampah, nggak ada anggaran, ya kita harus kreatif. Setelah apa kreatif? Ya salah satunya di Indonesia sudah ada bank sampah ini kita berdayakan. Ini harus kita dorong, kita beri edukasi ke setiap masyarakat di bawah. Munculkan bank sampah lah. Dari situlah, karena saya itu wakil dari Jember dan Lumajang, melihat bank sampah di sini mulai tumbuh dan berkembang. Yang kalau tidak salah tahun 2020-an itu bank sampah di Jember itu masih sekitar 50-60 bank sampah, sekarang sudah ratusan. Oh ya? Selisih berapa ini sudah luar biasa. Ini perlu kita ini mendorong di setiap lingkungan itu ada bank sampah. Sehingga karena gini, bank sampah ini kan bukan hanya sekedar untuk mengelola sampah, tapi di situ kan juga menghasilkan uang. Nah, bank sampah itu kebanyakan kan ibu-ibu yang bergerak. Akhirnya apa? Nilai ekonomi yang dihasilkan oleh ibu-ibu ini akan sangat membantu bagi kalangan bapak-bapaknya, kan gitu. Betul. Gitu loh. Nah,
Ini luar biasa. Saya di momen-momen tertentu, saya pernah diundang di Pemkab waktu itu yang diinisiasi oleh PWI. Saya bicara bahwa sampah itu adalah emas yang terpendam. Karena apa? Sampah itu barang yang terbuang, udah namanya limbah, kan limbah, ya udah kita buang. Tapi ketika kita kreatif, bisa kita ambil. Misalkan 3R, reduce, kita mengurangi, sampahnya akhirnya berkurang. Reuse, menggunakan kembali yang bisa digunakan, misalkan botol apa untuk kreasi apa, untuk pot atau apa, atau vas bunga atau macam-macam bisa. Kemudian recycle, didaur ulang. Yang limbah-limbah yang tadi itu tidak bisa digunakan kembali, bisa kita olah menjadi recycle. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ekonomi sirkuler ini jalan. Nah, ketika ekonomi sirkuler jalan, ini kan butuh bahan baku juga. Bank sampah bisa menyiapkan, luar biasa untuk ibu-ibu. Nah, begitu ceritanya, Luar biasa sekali. Dan ini menurut informasi juga Pak Satip ternyata aktif ya Pak ya, untuk membagikan bank sampah. Ya, karena saya merasa wakil dari masyarakat, di mana di situ masyarakat membutuhkan. Selama saya ada kemampuan dan di situ fiskal ada, meskipun terbatas, saya berusaha semaksimal mungkin bisa membantu. Contohnya di beberapa tempat sudah saya lakukan. Tahun ini kita memberikan bantuan sepeda motor 3 roda untuk bank sampah Serikandi ya ada di Tegal Besar, yang beberapa waktu yang saya serahkan itu bukan bantuan dari saya, bukan dari pemerintah, yang saya usahakan gitu loh. Karena saya kebetulan sebagai wakil mereka, maka saya harus berusaha dan semampu mungkin untuk bisa merealisasikan. Yang awalnya mungkin skupnya masih sebatas satu RW, satu lingkungan, karena keterbatasan transportasi bisa kita dukung dengan roda 3, akhirnya bisa ekspansi lebih jauh lagi. Nah, seperti ini yang kita harapkan, sehingga nanti bisa tumbuh berkembang. Ketika hal seperti ini, termasuk podcast ini kan salah satu kampanye kita dalam rangka untuk penanganan sampah, untuk membuka pikiran kita dalam rangka sadar dalam penanganan sampah. Harapan saya, ketika podcast-podcast semacam yang saya lakukan, saya memberikan bantuan yang lain, saya juga kepingin ada bank sampah lain yang iri gitu loh. Sehingga dengan iri dalam artian positif maksudnya, iri dapat kita bantu, kemudian mereka bisa mengembangkan. Nah, ketika mengembangkan ini bisa terwujud, maka salah satu target dari Zero Sampah di Jawa Timur, apa yang seperti kita harapkan selama ini, setidak-tidaknya ada kegiatan yang aktif bisa kita lakukan, bukan hanya omong-omong. Omong-omong saja. Pak, respon masyarakat seperti apa? Ya alhamdulillah. Jadi ketika ada teman-teman dari media yang mempublish kegiatan kita seperti ini, akhirnya banyak bank sampah itu yang menghubungi kita gitu loh. Kita loh, saya juga punya bank sampah Pak Haji yang begini untuk bantu. Nah, karena saya tidak tahu, saya kan tidak punya data. Akhirnya ada teman-teman kami di komunitas BAS itu yang nangani itu, akhirnya ya saya ini nanti kita upayakan, kita ajukan lagi. Alhamdulillah, insya Allah di akhir tahun ini juga kita bisa memberikan satu bantuan lagi, karena sudah akhir anggaran. Insya Allah kita juga masih bisa memberikan bantuan untuk bank sampah yang ada di wilayah Jalan Jawa. Itu. Artinya respon dari masyarakat sangat positif, sampai tadi menghubungi banyak ya Pak, ternyata yang memiliki bank sampah ya Pak ya. Di Jember ya Pak ya, itu Jember saja? Atau Jember, Lumajang juga sama, Lumajang juga. Karena sekarang aktivitas banyak di Jember, nah Jember yang saya tampilkan, Lumajang belum. Ya nanti mungkin kalau ada podcast lagi. Kemudian Pak Satip, ini kan kita mungkin, saya pun sebagai generasi muda begitu ya, ini banyak yang digaungkan itu jangan membuang sampah sembarangan, jangan membuang sampah di sungai, di selokan. Tapi kita jarang, atau mungkin hitungan jari saja kita mendapatkan edukasi terkait pengelolaan sampah. Sejauh ini mungkin dari Pak Satip sendiri selaku anggota komisi di DPRD Jawa Timur begitu ya Pak ya, apa mungkin langkah atau edukasi yang diberikan kepada generasi muda untuk peduli terhadap lingkungan Pak? Ya sebenarnya gini ya, untuk penanganan sampah itu kita tidak bisa melihat usia, tua muda.
Tapi karena di negara kita itu terbesar itu adalah pemuda, tidak ada salahnya kalau pemuda yang lebih banyak kita beri edukasi. Nah, dari sini kita sering ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan yang ada fasilitas dari pemerintah, saya selalu menyampaikan ke masyarakat kaitannya dengan ini, penanganan sampah. Sehingga dari situ saya beberapa kali, termasuk meskipun bukan sepeda motor roda 3, tapi juga bak sampah. Bak sampah kita bagi, kebetulan di tahun 2022 ada salah itu di Kebonsari, kita setiap RW kita kasih bantuan. RW ya Pak ya? Setiap RW ada bantuan komposter sama apa itu lupa saya. Itu di Kelurahan Kebonsari sama Kelurahan Jember Lor kita kasih bantuan. Termasuk di situ ada diklatnya juga. Ada diklat juga? Ada diklat juga. Dan itu tidak terbatas usia ya Pak ya? Tidak ada batas usia gitu loh. Memang kita berharap pemuda, cuman persoalannya kan gini. Kalau kita bicara sampah, rasanya kan sampah itu hal yang kurang menarik ya, kurang menarik. Sehingga banyak kalangan pemuda itu memandang sebelah mata. Tapi dari situ sebenarnya kalau kita mau mendalami, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Seperti yang pernah saya sampaikan, sampah adalah emas yang terpendam. Nah, kali ini mau kita gali, ini luar biasa. Karena gini, saya sendiri pernah studi banding ke Bali, ada salah satu perusahaan di Kabupaten Badung, di situ pure mengelola sampah, swasta, murni. Itu luar biasa. Khusus mengelola sampah, Sampah, Pak? Luar biasa. Bahkan di situ tidak ada residunya. Luar biasa. Kemudian di Malang, daerah Sengkaling sana, salah satu desa itu ada pengelola sampah PTSP, pengelola sampah terpadu. PTSP. Nah, itu tahun 2019 omsetnya itu sudah 200 sekian juta dari per bulan. Sampah tadi itu, Pak? Dari sampah. Nah, ketika sudah seperti ini, namanya bantuan, baik dari Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten, Provinsi, Kementerian, turun semua. Oke. Ini yang mengelola desa, BUMDes, BUMDes. Nah, sekarang itu muncul bank sampah. Nah, dari sini saya ingin kita mulai dari diri kita, diri keluarga-keluarga yang ada di Jember, putra-putra, putri-putri, ayo sadar tentang sampah. Setidak-tidaknya habis minum kalengan, minum botolan, jangan dibuang sembarangan, kumpulkan di rumah mereka. Kita ajari mulai dari situ dulu. Dari situ dulu. Baru nanti setelah ini sudah menjadi sebuah kebiasaan, dari kebiasaan ini sudah membudaya, akhirnya kita akan mudah lagi untuk menapak ke lebih tinggi. Nah, yang penting dalam keluarga kita harus kita ciptakan, dan dalam keluarga kita termasuk anak-anak sedini mungkin untuk sadar sampah. Anak kecil, tolong ini buangan di tempat sampah, sini. Ini lama-lama akan menjadi kebiasaan. Nah, dari situlah saya sangat berharap, ayo kita mulai dari keluarga-keluarga kita. Otomatis kalau bicara keluarga berarti kan kita mulai anak-anak kita. Baik itu masih anak-anak, remaja maupun dewasa, sudah pemuda. Nah, seperti itu sih. Pak, kemudian kalau harapan dari Pak Satip sendiri begitu ya, selaku legislator terhadap pemerintah dalam pengelolaan sampah khususnya di Jawa Timur, seperti apa, Pak? Yang jelas harapan saya sesuai dengan regulasi yang ada, bahkan kita itu dapat dorongan dari Perpres nomor 80 tahun 2019, kita harus mampu mewujudkan. Pertama gini, kalau di tingkat Jawa Timur, perda sampahnya itu kan bersifat perda sampah regional. Artinya di sini menggabungkan 2 kabupaten kota atau 2 kabupaten bersinergi dengan provinsi mengadakan tempat pengelolaan sampah terpadu pada satu titik. Nah, dari sini maka kabupaten misalkan Jember dan Lumajang. Nah, Jember dan Lumajang bersepakat dalam pengelolaan sampah. Tempat kira-kira tempatnya ada di mana? Nah, ini koordinasi, berkolaborasi 2 kabupaten dengan provinsi untuk menentukan titik, karena yang mengeluarkan izin tempat itu kan
kan Jawa Timur kan provinsi, kemudian provinsi. Nah, senada ini baru kita bicara kaitannya dengan peralatannya seperti apa. Apakah Jawa Timur atau urunan dua kabupaten, tipping fee-nya nanti seperti apa, dibahas di sini. Ini yang namanya perda provinsi. Kemudian ini harus ditindaklanjuti oleh perda di kabupaten. Jadi antara perda kabupaten kota, perda provinsi, undang-undang tidak boleh bertabrakan, harus serasi sejalan, yang atas bersifat global, detailnya lagi kan gitu, lebih terperinci, lebih lagi itu loh, lebih mendasar. Lah, ini kalau sudah ada jalan lah. Kemudian kita bicara kaitannya dengan fiskal kita mampu enggak? Yang jelas dengan besarnya kebutuhan pemerintah kabupaten kota maupun provinsi ini, kalau kita bicara fiskal memang sangat tidak nutut, jauh dari kebutuhan gitu loh, jauh dari kebutuhan. Lah dari situ makanya orang yang bergerak di bidang ini khususnya lingkungan hidup harus kreatif. Jangan hanya jaga APBD, kalau jaga itu ya tidak tahu, akhirnya ya seperti ini menumpuk terus dari tahun ke tahun. Kalau sudah tahun ke tahun menumpuk, akhirnya menjadi bom waktu. Akhirnya bisa meletus seperti yang terjadi di Bali. Nah, kita kan tidak ingin seperti itu. Lah dari situ makanya tugas pemerintah dengan keterbatasan anggaran maka harus mampu berkreasi. Salah satunya apa? Mendorong munculnya bank sampah ini loh. Ketika bank sampah ini sudah banyak berdiri mungkin di setiap lingkungan, kalau bicara tentang asri kebersihan itu bukan hal yang tidak mungkin, karena semua wilayah sudah tercover, gitu loh, sehingga tidak ada masyarakat lagi yang membuang sampah ke sungai yang akhirnya bisa menyumbat, ketika menyumbat menjadi banjir. Tidak ada semacam itu lah. Kuncinya apa? Kuncinya antara masyarakat kan gini, dalam penanganan dan pengelolaan sampah ini tidak bisa kita hanya mengandalkan pemerintah lewat anggaran pemerintah APBD atau APBN. Tidak bisa itu tadi. Kita harus kreatif. Lah ada bank sampah kita gandeng. Kemudian apa? Kalau bank sampah di sini terasa mereka itu keuntungannya kurang karena menjualnya masih benar ketengkulak, bikin lagi bank sampah di atasnya. Jadi kalau kita bicara misalnya seperti bank itu loh, kan ada tingkat unit, ada cabang, wilayah lah, dipakai model seperti itu. Ini kan sama-sama bank, pola kerjanya sama dengan bank. Kita setor ke situ kan tidak langsung dapat uang, kan itu kan nyimpan, cuman yang disimpan sampah bukan uang, kan gitu bedanya, itu aja. Nah dari sini maka kita harus mampu mendorong ketika muncul atau kita munculkan bank sampah unit di setiap kelurahan atau desa atau lingkungan. Misalkan lingkungan, satu desa itu ada 4 lingkungan, sudah 4 lingkungan. Kemudian kalau di desa ada mungkin ini sub atau apa, kemudian di desa atau kelurahan ada bank sampah yang membawai lingkungan-lingkungan dari kampung-kampung tadi. Kemudian sampah yang ada di sini yang anorganik, yang organik mungkin bisa diolah menjadi kompos, tergantung dari kemampuan dan wilayahnya. Kemudian juga dengan lokasinya ada ndak. Kalau ndak ada, cuman hanya anorganik, dikumpulkan di tingkat desa. Silakan di situ berkreasi, dibentuk apa. Tapi ini harus seragam di semua wilayah kabupaten dan kota. Nah, kemudian desa atau kelurahan, kemudian ada bank sampah lagi di atasnya, langsung tingkat kabupaten atau kecamatan. Jadi sampah yang dari lingkungan tadi anorganik disetor ke desa, banknya sini, disetor lagi ke pusatnya. Baru di pusatnya sini langsung nanti koordinasi atau berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang melakukan recycle. Kalau ini maka nilai ekonomisnya akan lebih tinggi, dan semua lapisan yang ada ini nanti akan dapat tipping fee-nya. Kalau mampu di sini yang di lingkungan tadi sudah besar langsung ke tempat recycle, itu luar biasa juga malahan gitu loh. Nah, yang penting pemerintah dengan keterbatasan fiskal yang ada, kita mampu mendorong bagaimana masyarakat
harus berkreasi karena ini menjadi tanggung jawab kita semua. Betul. Bukan hanya pemerintah, bukan hanya masyarakat, bukan hanya pengusaha, tapi antara pemerintah, pengusaha, masyarakat harus saling berkolaborasi dalam rangka menyelesaikan satu persoalan yang namanya sampah. Nah, gitu. Pak Satip luar biasa sekali. Tapi kita terbatas waktu, Pak Satip. Mungkin terakhir, Pak Satip, harapan Pak Satip ke depan untuk masa depan pengelolaan sampah di Jawa Timur, khususnya wilayah Jember, Lumajang, supaya satu pemikiran dengan Pak Satip tadi, sampah adalah emas yang terpendam untuk 5-10 tahun ke depan. Seperti apa, Pak? Silakan. Ya, saya sangat berharap sekali di Jawa Timur ini muncul atau berdiri tempat-tempat pengelolaan sampah regional sesuai dengan kapasitas kami di provinsi dan khususnya di Jember Lumajang karena ini kita masih belum punya perda dan sampah kita ini masih pada tataran penanganan saja. Saya berharap ada satu kolaborasi antara Jember dan Lumajang dan provinsi untuk membuat pengelolaan sampah regional. Sehingga tentang sampah ini bisa kita tanggung bersama-sama, kita atasi bersama-sama sehingga ketika kita ini ada satu kebersamaan, sesuatu yang sifatnya berat akan menjadi tidak berat. Seperti itu. Yang pasti kerjasama. Yang penting ada satu kerjasama, kolaborasi antar daerah dan antar wilayah dengan provinsi. Karena ini bentuknya regional kan gitu, harus ada lebih dari satu daerah yang terlibat. Nah, kalau ini sudah bisa terwujud, maka apa yang diharapkan oleh Perpres 80 tahun 2019 dan Perda Sampah nomor 9 tahun 2022 bukan hanya angan-angan. Iya. Dan itu semua mungkin lebih mudahnya sederhana dimulai dari diri sendiri. Betul. Begitu ya Pak Satip. Ya jelas gitu. Jadi ayo sampah ini kita anggap sampahku adalah masalahku. Ketika sampahku masalahku, maka kita pasti akan memulai dari diri kita sendiri. Baru kemudian berkembang ke orang-orang terdekat, kemudian ke masyarakat yang luas. Karena tadi terakhir apa Pak? Sampah adalah sampahku, sampah adalah emas yang terpendam. Dan sampahku masalahku. Luar biasa Pak Satip, terima kasih atas waktunya, diskusi yang luar biasa hari ini. Semangat Pak dan sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih Aci, atas amanah doanya dari masyarakat, semoga senantiasa bermanfaat Pak. Terima kasih. Bagi masyarakat Jawa Timur khususnya. Doa dari masyarakat Jember Lumajang sangat saya harapkan agar saya selalu bisa berkontribusi untuk masyarakat. Amin. Semangat selalu Pak Satip. Terima kasih selalu juga. Amin. Senang sekali Pak bisa berdiskusi langsung dengan legislator kebanggaan Kabupaten Jember dan Lumajang mungkin ini ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Satip. Dan pemirsa, itulah tadi diskusi kita hari ini. Terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah menyimak perbincangan dan diskusi kita. Semoga apa yang kita perbincangkan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Sampai jumpa dalam episode Suara Dewan lainnya. Saya Juwil, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas. Mohon undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih pemirsa.